saja atau yang ini ada yang mau nanya langsung, ada yang udah jauh-jauh hari? Cenah Kang, saya nyiapin pertanyaan nanti difasilitasi Kang Abe atau kita fokus bahas yang di grup dulu ya? Eh, Abe ngepris lagi. Oke, Kalau Kang Mami sekarang gimana Kang Mami? Aman? aman. Ya. Cantik itu Kang Ya. Abe ganti aman. Oh iya, Kang tinggal pencet. Oh. Bukan ganti laptop, Pak. Ya, Jadi, jadi tadi aspek spiritual, hubungan kita dengan Allah kita tahu gitu ya. Termasuk juga sisi-sisi
saya kan dekat dengan seseorang, terus dia sudah dijanjiin buat nikahin aku, tapi di sisi lain sikap dia seolah-olah tidak meyakinkan akhir-akhir ini. Jadi saya ragu. Menurut kakak bagaimana kak? Gitu kak. Tadi sudah dikasih rumusnya tadi Kang. Yang pertama, kendalikan perasaan dan pengharapan, ya. Jangankan hanya sebatas dijanjikan, yang itu pun secara konsep saya nggak paham konsepnya apa tuh, ya. Seperti tunangankah atau apakah gitu ya, diikatkah gitu ya, dijodohin mungkin ya, dijodohin. Kalau udah lamaran aja bisa batal kan sebenarnya. Bisa dibatalkan, bisa batal atau dibatalkan. Yang pertama, kendalikan perasaan dan pengharapan. Jadi biasa aja. Jadi pas dia berubah juga, mungkin ada perasaan kenapa ya berubah, tapi nggak sampai harus tiba-tiba kita kepikiran terus-menerus gitu, atau berlebihan dalam menyikapinya. Itu yang pertama. Kedua, memang kalau di dalam Islam itu kan kita disunahkan untuk menyegerakan pernikahan after lamaran. Makanya konsep pertunangan dengan waktu yang panjang sekali atau saling ngetik gitu ya, nanti dijodohin tanpa kejelasan waktunya kapan, itu sebenarnya mohon maaf ya, ada yang bisa sampai akhirnya menikah banyak ya, tapi setahu saya tuh lebih banyak yang ngerapuh gitu ya, yang ngerapuh akhirnya banyak yang tidak lanjut gitu ya, tidak lanjut ke pernikahan. Kenapa? Karena resiko hati berubah ya kita nggak tahu ya, hati orang kan kita nggak tahu. Jadi potensi itu kita ketahui sejak awal. Oke, memang sayanya mau tertarik, orang tua menjodohkan, tapi si fulannya itu kita kan nggak tahu ya, hatinya misalkan dia ketemu dengan seseorang yang lebih dia yakini, misalkan kita nggak tahu. Nah sebab itulah kita harus belajar tenang, menjelaskan supaya tenang, menanti prosesnya. Padahal sebenarnya kita makanya udah kepada Allah aja, berserah kepada Allah. Kalau memang jodoh, mudah-mudahan dipersatukan. Kalau tidak berjodoh, ada yang lebih baik menurut Allah. Siap. Nih kalau di saya tadi pertanyaannya ada yang mirip-mirip, jadi sudah bebas kalau yang ini ya. Ini ada yang mau nanya langsung Kang Abai, udah jauh-jauh hari disiapin katanya dan jadi keresahan sampai Ya boleh. Fakta ya. Sebelumnya, Silakan. iya baik. Ya sebelumnya suara Risa kedengeran jelas kak. Itu pas banget. Oke, sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena tadi kalau on cam suaranya agak kresek-kres gitu kak. Jadi izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abai semuanya. Mungkin pertanyaan ada orang di sini kebetulan hamba Allah yang tidak mau disebut namanya, jadi saya pilih tanya beliau karena malu ini kak. Recording in progress. Ini tidak pernah pacaran sebelumnya. Nah kemudian beberapa tahun tuh tiba-tiba di oleh seorang laki-laki yang ketemu mereka di majelis ilmu nih, Kang Abai dan teman-teman semuanya. Nah karena dia merasa kayak lumayan juga beberapa, dan dia perempuannya memutuskan yang langsung orang tua si lelaki, Kang dan kakak semuanya ngobrol sama si orang tua lelaki pakai perantara orang tua lelaki. Terus juga orang tua lelaki ini meridui, tapi belum tahu ini gimana sih
Ikhwannya ini kayak gimana ya, mungkin satu masih faktor studi negeri sana atau apa macam, jadi belum bisa yang ngasih kepastian kepada si namun si orang tua lelakinya itu sudah meridhoi nih Kang Abai dan teman-teman. Jadi Ahwat ini resah, jadi bingung ini sebenarnya ujian untuk aku atau emang petunjuk dari Allah ya, karena kali ini aku berani itu Far untuk ngobrol ke orang tuanya langsung, ke ayahnya langsung, karena kebetulan qadarullah mamahnya udah almarhumah, jadi langsung ke orang tua lelakinya orang ini. Gimana itu Kang Abai menanggapi fenomena atau situasi kondisi seperti ini, perempuannya yang memulai langsung lewat perantara? Mungkin mohon. Sebelumnya baru kenal sama Ikhwan itu? Kenalnya udah setahun. Kenalnya sudah setahun ya? Betul. Level kenalnya segimana? Kayak pokoknya mereka ini mereka sama-sama sering di majelis bareng, terus kalau misalnya ada satu majelis namanya anggaplah majelis Fulan A. Nah, di situ di Fulan A itu terbagi dari majelis Ikhwan dan Akhwat, mereka sama-sama jadi pembicaranya juga di situ. Jadi sering gitu lah Kang untuk ngobrol terus juga dan lain sebagainya. Keluarganya juga udah oke sebenarnya, cuma laki-lakinya yang belum bisa kasih kepastian si Akhwatnya, tapi keluarganya udah oke gitu loh. Oke. Cari yang lain tuh. Kang Fahmi sok gitu kan. Oh iya. Gimana ya Kang? Ya. Oke. Pak Reza. Oke. Itu kan kondisinya kayak gitu tuh. Iya, pertama bahwa tadi banyak sahabat-sahabat kita yang setelah umrah nemu jawaban, tapi juga tetap bahwa ada kejadian termasuk mereka ya setelah umroh dimudahkan aja ketemu jodohnya. Tapi ada juga loh pas umroh bahkan ketemu jodohnya di sana kan, ketemu di umroh pada kenalan di sana, pulang ke Indonesia di Pulau A, terus lanjut kita viral juga kan ada kemarin yang case begitu, kayak sekarang dalam proses karena suaminya ketahuan selingkuh check in dengan banyak perempuan. Ini ada case maksud kalau yang ini bukan aku takutin, bukan yang habis umroh dimudahkan pernikahan yang berkualitas bahagia itu banyak banget, tapi ada juga loh gitu ya. Ini untuk menjelaskan bahwa kita harus tetap berhati-hati gitu ya, tetap berhati-hati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kami nanya udah kenal banget enggak? Maksimalkan tetap proses taruhnya, kenal mengenalnya, sifat karakter kepribadiannya, tanya ke keluarganya, rencana hidup ke depannya seperti apa. Nah, yang ketiga agak unik, perempuan yang memperjuangkan langsung ke orang tuanya. Ini agak unik nih. Ya. Karena biasanya memang kaidahnya itu laki-laki yang memperjuangkan langsung ke ayahnya, gitu ya. Yang meminta, gitu ya, yang meminta sebelum datangnya lamaran sebenarnya. Nanti orang tuanya akan bertanya ke anak perempuannya biasanya. Itu pun kami menyarankan proses seperti itu terjadi sebelumnya sudah ada fase kenal mengenal gitu ya. Mau dinamain ta'aruf lah, tapi proses kenal mengenalnya sudah terjadi aja. Karena soalnya kami salah satu orang yang mengkampanyekan ta'aruf itu kenal mengenalnya dimaksimalkan. Ya, arah-arah juga even nggak seperti ta'aruf formal itu mereka ta'arufnya lama. Di saat SMA itu nggak seorganisasi sekelas agar cari tahu anak itu keluarganya seperti apa, itu tuh terjadi proses kenal mengenalnya sebenarnya. Sehingga ketika ketemu lagi yang di dalamnya rencana hidup ke depan kamu seperti apa, lebih ke arah visi misi, karena sifat karakter kepribadian mereka sudah mulai mengenali. Pendalaman after ketemu lagi itu rencana hidup ke depannya seperti apa. Jadi harus didalamin untuk rencana hidup ke depannya seperti apa, terus sifat karakter kepribadiannya, cari dari sahabat dekat, dari keluarga, cari tahu. Nah tadi agak unik, Ahwat yang memperjuangkan ke laki-laki, memang ini jadi paling susah ngebahas laki-laki
juga susah nebaknya. Masalahnya gini, laki-laki itu dia memang fitrahnya itu memperjuangkan sebenarnya Kak. Makanya lebih dominan, kecuali terjadi anomali gitu. Anomali itu sesuatu yang di luar kebiasaan, tapi terjadi gitu. Banyak terjadi juga. Kisahnya pernikahan, maaf ya kalau kami salah, mau dikoreksi. Dia angka yang kedua ya, itu dia angka yang diperjuangkan gitu. Dia angkanya yang diperjuangkan after istri pertamanya meninggal dunia ya. After istri pertamanya, mirip kisahnya Bunda Siti Khadijah gitu ya. Mirip kisahnya Bunda Siti Khadijah. Bunda Siti Khadijah kan sangat memang dipersiapkan sama Allah juga ya untuk mendampingi Rasulullah gitu, ingin menikah dengan sosok Nabi akhir zaman. Nah, ada kejadian-kejadian perempuan yang memperjuangkan, tapi cara memperjuangkannya pun yang biasanya Kak Abai temui itu memang langsung ke si anaknya gitu loh Kak. Misalkan ngajak taruh atau ngajak nikah. Dan ini fasenya ke orang tuanya, nggak apa-apa membangun komunikasi. Tetapi pada akhirnya keputusan akhir ada di anaknya tadi. Ya, jangankan anak laki-laki, anak perempuan pun orang tua yang bijaksana biasanya akan bertanya kembali ke si anak perempuan. Betul nggak Kang Wami? Ya. Apalagi ini anak laki-laki. Ya. Tapi positifnya tadi udah jadi satu hal yang bagus banget, orang tuanya udah pada mendukung, setuju, itu udah positif banget, udah jadi sudah satu poin. Tapi perlu juga sebenarnya ada komunikasi terjadi dengan si ikhwannya untuk mengambil kejelasan dan ketegasan. Nah, itu aja saran dari Kang Abai sekarang. Tadi maksimalkan proses kenal mengenalnya. Satu, yang kedua, perjelas, minta ketegasan ke si ikhwannya. Tentu saja dengan hati yang udah belajar tadi mengendalikan perasaan dan pengharapan. Karena orang tuanya udah setuju, bisa jadi pengharapan kita sudah jadi sangat tinggi. Sehingga ketika nanti si ikhwannya ternyata wallahualam nih, dia kan masih ada bibit-bibit nih kemungkinannya, dia akan setuju atau tidak. Jadi kemungkinan itu masih ada. Jadi bukan berarti orang tuanya, keluarganya oke, si ikhwannya udah pasti oke kan enggak. Jadi potensi dia nggak oke juga ada. Nah, ketika dia nggak oke, hati kita sudah disiapkan. Segala sesuatu datangnya dari Allah, yang membolak-balikan hati manusia itu Allah. Ada dalam kuasanya Allah, hati kita ada dalam kuasanya Allah yang menggerakkan segala sesuatunya semuanya Allah. Jadi sejak awal kita belajar itu supaya ada kejelasan ketegasan, si akhwatnya atau lewat perantara, bisa langsung atau lewat perantara langsung pun sebenarnya itu boleh, karena ini komunikasi sifatnya, hukumnya komunikasi itu boleh. Yang nggak boleh itu komunikasi yang kontennya flirting ya, ngegoda ya, yang lain-lain kayak gitu tuh nggak boleh. Tapi sesuatu yang sifatnya menanyakan, mengkonfirmasikan itu boleh. Jadi perjelas saja, antum teh serius atau enggak. Nah barulah tadi yang kami, kalau serius ayo bismillah, kalau enggak kamu kan jawaban saya cari lagi gitu ya. Kalau enggak ya sudah gitu, saya ikhlasin aja bismillah. Itu aja mungkin kan jawabannya ya kan ya. Itu udah 16.05 ini Kang Furqan sepertinya sudah bergabung ini kan. Mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk Kang Fahmi, para peserta semua. Terima kasih sudah menonton Cinta Dalam Ikhlas. Mudah-mudahan film Cinta Dalam Ikhlas bisa memberikan banyak sekali manfaat, bukan hanya sebatas ketika filmnya tayang, tapi juga after filmnya tayang. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa terus memproduksi film-film yang